Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar bagi kita semua? Semoga kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan masih tetap kita rasakan sampai pada saat ini dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena memang sesungguhnya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, yang begitu mengasihi kita. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita mohon kekuatan dan kepintaran yang datangnya dari Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera, kepintaran yang datangnya dari Tuhan, kami mohonkan menyertai kami dan mengajari kami untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, sehingga kami boleh mengerti. Dan melalui firman ini kami semakin dikuatkan untuk bisa merasakan akan apa arti hidup kami dan bagaimana Tuhan terus bekerja dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang akan kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Esra pasal 6 ayat 3, demikian bunyinya. Pada tahun pertama zaman Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembahan dan korban api-apian. Haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang terjadi di tengah-tengah satu peristiwa, satu usaha, satu upaya yang dilakukan oleh orang Yehuda, yaitu membangun rumah Tuhan, ternyata tidak segampang yang dipikirkan oleh orang Yehuda pada saat itu. Ketika dia sudah pulang dan kembali ke negerinya dari pembuangan, maka yang pertama yang dia pikirkan adalah dua hal: membangun rumah Tuhan dan memberikan persembahan kepada Tuhan. Memberi persembahan sudah bisa dia lakukan. Namun ada satu yang sangat sulit bagi mereka, yaitu kembali membangun rumah Tuhan. Karena ketika dia ada meninggalkan atau di pembuangan, ternyata banyak orang yang berusaha untuk menguasai wilayahnya, termasuk semua benda yang ada di wilayah itu. Sehingga ketika mereka ingin membangun rumah Tuhan, banyak orang-orang yang tidak berpihak kepada keinginan mereka. Sekalipun sebenarnya ketika mereka sudah diperintahkan untuk kembali ke negerinya, Raja Darius mengatakan supaya rumah Tuhan harus dibangun kembali. Tapi raja-raja yang lain tidak menyetujui, atau orang-orang yang lain juga banyak yang tidak setuju dengan pembangunan itu. Sehingga dalam kelemahan mereka tidak bisa mengambil sikap sendiri. Karena memang apa yang dipahami oleh mereka, membangun rumah Tuhan itu harus yang terbaik. Itu artinya kalau yang terbaik dia tidak bisa membangunnya sendiri. Dia tidak mampu membangunnya sendiri di dalam, karena dia pada saat itu adalah sebagai bangsa yang lemah dari segi pemerintahan dan juga dari segi finansial. Dari segi kepemimpinan juga, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, persoalan ini bukan lagi hanya masalah persoalan orang Yehuda, tapi sudah menjadi persoalan, kalau dikatakan pada zaman ini, sudah menjadi persoalan internasional. Karena semua negara-negara yang lain juga sudah terlibat di dalamnya. Akhirnya apa yang menjadi tekad mereka semua yang terlibat dalam pembangunan rumah Tuhan ini adalah melihat kembali apa yang dikatakan oleh Raja Darius yang pada saat itu tidak ada lagi. Dan mereka melihat ada gulungan yang berisikan. Pada tahun pertama Raja Kores, dikeluarkanlah perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu harus dibangun kembali.
Itulah perintahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa arti firman ini bagi kita pada saat ini? Dalam kondisi pandemi COVID-19, walaupun dalam keterbatasan dari finansial, mungkin karena pengaruh COVID-19 bisa juga kita terbatas dalam kepemimpinan, bisa juga terbatas dari segi kekuatan dan sebagainya. Tapi pada saat ini melalui firman ini, percayalah bahwa Tuhan di dalam segala keterbatasannya terus campur tangan dan ambil bagian ketika memang kuasanya, otoritas Allah itu diperhatikan, maka siapapun bisa terlibat di dalam menyatakan kehendak Allah. Salah satunya adalah dalam membangun rumah Tuhan. Membangun rumah Tuhan secara fisik, walaupun pandemi COVID-19 tidak bisa dihentikan, harus terus berjalan. Dan juga membangun rumah Tuhan secara manusianya, sekalipun ini pandemi COVID-19, harus terus dilakukan. Bagaimana kita terus melayani, bagaimana kita terus bersaksi, bagaimana kita terus memberitakan kabar baik, sehingga semakin banyak orang yang akan menerima Tuhan, sehingga pribadi-pribadi juga menjadi rumah Tuhan yang kuat dan utuh. Sehingga apa yang harus kita perhatikan, semoga kita ikut ambil bagian, kita punya kerinduan, kita dilayakkan untuk itu. Karena ketika kita dilayakkan untuk melakukan pekerjaan ini, tentu kita berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita satukan hati, kita tetap membangun rumah Tuhan, baik secara fisik, terlebih-lebih secara manusianya. Sebab dirimu, tubuhmu adalah bait Allah. Maka marilah setiap orang kita membuat tubuh-tubuh yang ada di sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi rumah Tuhan. Terpujilah nama Tuhan melalui firman yang sudah kita dengarkan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan begitu baik. Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan merencanakan yang terbaik dalam hidup kami. Dan Tuhan pakaikan kami untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di masa kesulitan karena pandemi COVID-19 pada saat ini, ajar kami ya Tuhan tetap menyatukan hati. Tetap memakai tenaga, kekuatan, pikiran yang masih ada untuk melakukan yang terbaik. Salah satunya adalah membangun rumah Tuhan, baik secara fisik maupun secara pribadi. Ajar kami ya Tuhan untuk boleh menyaksikan tentang kehendak Tuhan. Dan kami juga boleh memberitakan kabar baik kepada setiap orang. Sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan dan menerima Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pakaikan kami untuk melakukan karya yang Tuhan sudah berikan kepada kami untuk melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini untuk setiap kehidupan kami. Ajar kami ya Tuhan, jadikan kami dan seisi rumah kami menjadi anak-anak Tuhan yang takut kepadamu. Dan ajar kami ya Tuhan untuk selalu rindu melakukan kehendak Tuhan. Berikan kesehatan kepada kami, berikan sukacita, tambahkan apa yang kami perlukan untuk kehidupan kami. Dan juga berkati pekerjaan kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, setiap orang yang pada saat ini mengalami sakit penyakit, dimanapun mereka berada, kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan kepada mereka. Tuhan limpahkan anugerah-Mu sehingga dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan mereka boleh disembuhkan. Terkhusus juga orang-orang yang terpapar virus corona. Tuhan memberkati, Tuhan jamah tubuhnya sehingga tubuh mereka bersih dari virus ini. Kuatkan hati Pak semua orang yang kami kasih yang pada saat ini dalam keadaan sakit.
kuatkan hatinya untuk menghadapi, sehingga dalam kondisi seperti ini juga mereka masih punya harapan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak kami. Berkati anak-anak kami sebagai generasi penerus keluarga, gereja, dan juga bangsa ini. Tuhan, pakai kami untuk boleh membimbing, mendampingi, mengajari mereka seturut kehendak Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa mengajari mereka juga untuk bisa memahami dan mengerti kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang tua kami yang sudah lansia, lanjut usianya. Terima kasih Tuhan untuk umur yang Tuhan sudah berikan. Oleh karena itu kami mohon kepadamu, tambahkan kekuatan mereka, sempurnakan kesukacita mereka, dan berikan kepada mereka apa yang terbaik. Sehingga apapun yang mereka rasakan pada saat ini, Tuhan, mereka tetap percaya bahwa kasih sayang Tuhan selalu ada untuk mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah harapan dan doa kami. Dan juga kami memohon, ampuni kami dalam setiap dosa, kesalahan kami, sehingga kami juga layak untuk berdoa, layak untuk menerima berkat Tuhan. Dan juga kami bersyukur ya Tuhan, karena sidang majelis sinode GBKP sudah bisa selesai dengan baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih karena semua boleh berjalan dengan baik karena pertolongan Tuhan. Berikan kepada semua warga GBKP, pemimpin GBKP, dimanapun, tingkat manapun, baik jemaat, klasis, dan juga tingkat moderaman, untuk boleh punya komitmen melakukan keputusan dengan baik. Dan semua jemaat juga boleh mendukung semua keputusan ini. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah namamu dari sekarang sampai selamanya. Amin. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada hari ini. Kiranya damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan memberkati kita. Terima kasih.